dropped out for a few months in my hometown. Cause I'm moving on to bigger and better things. Hai semua, perkenalkan kami dari PLB UNESA 2020. Anggota kelompok kami terdiri dari Yuda, Nadia, Fatan, Anji, dan Anggun. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Turned 19 and I dropped out for a few months in my hometown. Ini kami mau menjelaskan materi tentang sejarah Braille. Kan dipahami dengan baik ya, jangan di-skip. Huruf Braille merupakan jenis sistem penulisan sentuh yang digunakan oleh orang dengan hambatan penglihatan atau biasa dikenal tunanetra. Melalui perjalanan yang sangat panjang, tulisan Braille saat ini telah efektif dan diterima sebagai tulisan yang digunakan oleh tunanetra di seluruh dunia. Braille adalah serangkaian titik timbul yang dapat dibaca dengan perabaan ujung jari oleh tunanetra. Pada dasarnya, Braille bukan merupakan bahasa, melainkan kode yang memungkinkan bisa dipakai untuk bahasa seperti Indonesia, Inggris, dan lain-lain, sehingga dapat dibaca dan ditulis. Braille itu sendiri merupakan sebuah huruf berasal dari negara Prancis yang ditemukan dan diciptakan oleh seorang prajurit bernama Charles Babbage. Penemuan huruf Braille didasari oleh sistem titik-titik timbul. Pada Perang Napoleon tahun 1815, Babbage menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis timbul yang dinamakan tulisan malam atau night writing. Dengan menggunakan pola 12 titik yang terdiri dari dua deretan vertikal yang masing-masing terdiri dari 6 titik. Tulisan ini dibuat dengan alat semacam paku bernama stylus sehingga dapat menimbulkan titik-titik dan garis timbul yang nantinya akan dapat terbaca. Di lain waktu, di desa kecil di Couvrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra berumur 8 tahun. Dia bernama Louis Braille, yang lahir pada tanggal 4 Januari 1809. Saat usia 3 tahun, Louis Braille mengalami kecelakaan yang menyebabkan matanya tidak dapat melihat lagi atau buta permanen. Nah, setelah Perang Perancis usai, Babbage suatu hari bertemu dengan Louis Braille dan akhirnya mereka berteman selama beberapa tahun. Kemudian, Babbage memberitahu tentang tulisan malam kepada Braille. Untuk apa tulisan malam ini diberikan oleh Charles Babbage? Nah, gunanya itu untuk membantu Braille dalam berkomunikasi dengan orang lain dan teman tunanetra lainnya. Lalu, menurut Braille sendiri, tulisan yang dibuat oleh Charles Babbage kurang efisien karena adanya kekurangan, yaitu tidak bisa membedakan huruf kapital dengan huruf kecil, serta tidak adanya tanda-tanda untuk angka ataupun tanda-tanda baca. Tulisan ini membutuhkan ruang yang banyak dan juga sulit untuk dipelajari. Louis Braille memang anak yang cerdas, karena kecerdasan yang dimilikinya, ia sangat haus akan kemajuan. Braille sendiri mengadopsi sistem penulisan tersebut menjadi terdiri dari sejumlah titik dan mengurangi setengah jumlah sel pada tabel Babbage menjadi 6 sel saja. Karena menurut Louis Braille, jika terlalu banyak sel nantinya akan membuat jari tak lagi sensitif. Louis Braille juga akan mengembangkan sonografi Babbage menjadi tulisan lebih terstruktur untuk tunanetra
dan mengembangkan huruf Braille yang mewakili huruf dan tanda baca yang dibutuhkan untuk menulis sebuah buku. Usaha yang dilakukan oleh Louis Braille ini mendapatkan dukungan oleh Charles Babbage. Sistem penulisan Braille pertama kali digunakan di l'Institution Nationale des Jeunes Aveugles, Paris, dalam rangka untuk mengajar siswa tunanetra. Pada tahun 1851, tulisan Braille juga diajukan kepada pemerintah negara Perancis agar diakui secara resmi oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah, penggunaan huruf Braille mulai berkembang secara luas hingga ke negara-negara lain. Pada akhir abad ke-19, sistem tulisan Braille diakui secara universal dan diberi nama tulisan Braille. Selesai sudah materi kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video mengenai sejarah Braille. Nah, untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Dan sampai jumpa di lain waktu.